Nanti saya beritahu gimana cara untuk bertahan untuk menuju 2025. 3 tahun. Dan ini mengeluarkan uang dana berapa puluh ratus triliun pemerintah. Betul? Betul? Kedua, IKN itu juga perlu dana. Betul? Infrastruktur itu perlu dana juga. Semua dana. Pilpres perlu dana. Semua perlu dana. Waktu pergantian presiden, akibat dari sebelumnya itu, masuklah namanya resesi. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Udah tahu bahwa kita semua pasti punya mimpi, betul? Kita semua pasti punya visi. Pada suatu kali Yusuf bermimpi, 11 bintang, matahari dan bulan sujud menyembahnya. Diceritakan kepada saudara-saudaranya. Saudara berkata apa? Apakah langsung ngomong, wah nubuatan hebat, terpuji nama Tuhan, wah hebat sekali Yusuf? Tidak. Saudara malah membenci dia. Iri karena dia anak yang paling disayangi. Apa yang terjadi? Gara-gara mimpinya, gara-gara visinya, dia dijual jadi budak. Betul? Jadi apa saudara? Jadi apa? Budak. Tapi ingat, bagaimana Yusuf bisa bertahan? Karena dia punya mimpi, punya visi. Apa saudara? Punya mimpi, punya apa saudara? Punya visi. Apa yang terjadi? Setelah dijual di tempat Potifar, diganggu sama tante girang, tante Potifar, masuk penjara. Apa yang terjadi? Ingat, kenapa dia bisa bertahan? Karena dia punya alasan yang kuat, yaitu punya mimpi. Punya apa saudara? Punya visi bahwa Tuhan menempatkan dia untuk mendahului mereka ke Mesir. Apa yang terjadi? Tuhan angkat dia menjadi seorang penguasa di Mesir. Saudara tahu, untuk memperoleh itu tidak mudah. Seseorang harus namanya bertahan. Apa saudara? Nah saudara, kalau kita perhatikan, kita waktu menikah, kita juga punya mimpi. Siapa yang setuju angkat tangan? Tidak ada orang yang mau menikah, hari ini menikah, rencana besok cerai mimpinya, betul? Kecuali orang gila, betul? Pasti orang menikah, mimpinya ada. Mimpinya itu apa? Supaya punya anak untuk membangun rumah tangga, betul? Waktu kita mendirikan perusahaan, kita juga punya mimpi. Perusahaan ini supaya besar, itu visinya, betul? Waktu kita menerima panggilan Tuhan, kita juga punya mimpi, punya visi, kita diarahkan kemana, betul? Kita semua pasti punya mimpi dan visi. Tetapi yang penting dalam hidup ini adalah bagaimana kita bisa bertahan untuk memperoleh visi itu. Suatu kali, bagaimana saya belajar bertahan, saya baru paham setelah melewati itu. Waktu usia 9 tahun. Waktu itu saya diajar sama kakek saya. Kakek saya adalah pejuang. Dia dulu adalah dari peta. Dan dia satu letingnya Jenderal Ahmad Yani. Dan dia dari mudanya dia terlatih. Dan dari pasukan khusus. Nah, tapi dia waktu Indonesia merdeka, dia disuruh memilih. Masuk dari tentara, masuk TNI tentara atau ke rakyat, kembali ke sipil. Dia kembali ke sipil dan mendapat veteran. Nah, waktu itu saya dilatih beliau usia 9 tahun. Dia ngomong gini, apa yang paling ditakuti dalam hidup kamu? Kalau kamu takut setan, dia ngomongnya lebih gila lagi, jadilah rajanya setan gitu. Apa yang ditakuti itulah, jadilah yang lebih hebat, lebih yang ditakuti itu. Wah, saya tidak takut setan, saya hanya takut satu toh, lapar, betul?
Siapa yang takut lapar angkat tangan? Siapa yang takut lapar angkat tangan? Siapa yang tidak takut lapar? Bohong, betul? Semua pasti takut yang namanya lapar. Siapa yang setuju angkat tangan? Langsung dia ngomong sama saya, kalau kamu tahu lapar, kamu harus menghadapi kelaparan itu dan kamu harus bisa bertahan. Bagaimana kamu mempertahankan hidup supaya kamu tidak kelaparan? Waktu itu dia ngelatih saya cara menggunakan pisau, untuk bertarung dengan pisau, cara tidur dengan pisau, saya itu cara bertahan. Dia memberikan panduan, yaitu kalau kamu ada di hutan, nanti kamu cari air dulu, penting. Nomor 1, aliran air. Di situ kamu bisa hidup. Saya diajar berbagai macam hal, langsung dia ngomong gini, ini pelajaran dasar di dalam survival. Jangan kamu mikirkan makanan mahal atau murah, makanan jijik atau tidak. Ingat, kamu makan enak atau tidak enak, waktu kamu masuk keluarnya sama, gitu dah. Itu pelajaran dasar, dia bilang gitu. Dan ingat, pelajaran dasar ini akan menentukan nasib dan takdirmu. Takdir itu ada, kamu lahir dan mati, betul? Tapi nasib ditentukan keputusan kamu untuk bertahan. Berhasil dan tidaknya nasib kamu tergantung dirimu. Tapi ingat, nasib dan takdir itu beda, dia bilang gitu. Apa yang terjadi? Saya dibawa ke satu tempat, hutan. Nah, masih kecil, usia 9 tahun. Dia bawa pisau itu, pisau khusus. Setelah itu sebotol air, zaman dulu ada namanya sebotol air bekas kecap itu loh saudara. Dikasih air, terus pisau ditancapkan. Jep! Dia ngomong gini, kamu sudah saya ajar cara bertahan, sekarang kamu di hutan ini saya tinggal gitu. Nah, 1 bulan saya di dalam hutan, hanya 1 baju, 1 celana. Apa yang terjadi? Makanya dalam hidup saya pernah makan namanya tikus. Setelah itu apa? Kucing, kadal, rayap, ulet, semuanya adalah. Kenapa? Untuk bertahan. Itu selama 1 bulan pakai pisau itu adalah. Nah, dan ditinggal kakek saya sebulan saudara. Dan apa yang terjadi? Tidak tahunya selama sebulan itu pula, kira-kira jarak 1 kilometer lebih, dia ngawasi di balik-balik pohon-pohon itu saudara. Apa yang terjadi? Saya udah compang-camping semua gini nih, udah gini saudara. Nah, sebulan dia muncul, kamu mati atau hidup katanya. Dia ngomong, kalau kamu takut lapar, bagaimana kamu bertahan menghadapi kelaparan? Pelajaran dasar hari ini akan menentukan nasib dan takdirmu untuk masa depan. Apa itu guru? Ingat, kalau di hutan aja kamu hidup, apalagi di kota. Wah, disitulah menjadi paham saya. Pertama, untuk bertahan itu harus ada 1, ada dasar alasan yang kuat. Apa saudara? Untuk apa? Mempertahankan hidup. Betul? 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 Tidak menyerah pada keadaan, tidak menyerah kepada nasib saudara. Saudara, ingat saudara, kita menikah pasti punya visi dan mimpi. Ingat, bagaimana mempertahankan pernikahan itu sampai akhir. Betul? Ingat, saya beritahu, mereka yang mau cerai-cerai, hari ini batalkan niat untuk cerai. Terutama ibu-ibu. Kenapa? Jadi janda itu berat. Jadi janda itu berat dan penuh pergumulan doa. Karena saingannya sekarang itu banyak. Ada 3. Pertama, laki-laki. Sekarang itu banyak homo, gay, bencong. Kelihatannya gini. Begitu ketemu, mau kemana mas? Betul? Saingannya beneran laki-laki. Kedua, wanita. Betul? Udah saingannya wanita, laki-laki. Yang ketiga, waria. Dari janda itu berat, saingannya 3. Betul? Zaman sekarang cari laki-laki normal susah.
Jadi kalau saudara punya suami normal, ingat saudara, itu udah kamsia sama Tuhan. Siapa yang setuju bapak-bapak angkat tangan? Langsung dia ngomong, lu harusnya bersyukur, gua normal. Sekarang cari laki-laki normal, susah. Betul? Betul? Ada, ini kisah nyata. Saudara, saya melayani di Malang. Ngonseling seorang ibu, umur 40, majelis, sudah menikah. Dia ngomong sama saya, konseling sama saya, Pak Daud, percaya enggak saya masih perawan? Loh, kaget saudara, udah menikah, umur 40, majelis, ngomong, saya masih perawan. Percaya enggak saudara? Saya ngomong, tidak Bu, enggak percaya, karena suami saya homo, bayangin. Jadi ingat saudara, saat zaman sekarang cari laki-laki cinta Tuhan, kaya raya, normal, itu mujizat. Betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Saya tahu itu mujizat. Betul? Jadi ingat, apapun yang terjadi dalam hidupmu, waktu engkau menikah, engkau punya mimpi, engkau punya visi, pertahankan mimpi itu. Ada suatu hal yang sangat sederhana dengan mama saya. Ingat, untuk bertahan itu harus ada dasar alasan yang kuat. Karena dari dasar alasan yang kuat itulah menimbulkan suatu harapan. Dan harapan itulah memberi kita kekuatan waktu badai itu datang. Betul? Waktu tantangan, waktu tekanan, waktu cobaan datang. Harapan itu memberi kita kekuatan. Itulah dasar dari iman. Amin. Saya punya mama, saudara. Papa saya itu kacau sekali, saudara. Papa saya itu kacau sekali. Hari ini nikah, besok selingkuh, gitu, saudara. Dan apa yang terjadi? Mama saya melahirkan anak 5, saya anak nomor 2. Laki semua. Untuk membesarkan anak 5 laki semua, beda dengan membesarkan anak perempuan. Betul? Apalagi 5 laki semua. Anak laki pasti ada nakal dikit-dikit, tapi jangan keterlaluan. Pak, kalau anak laki sama sekali tidak nakal, diam terus, hati-hati, bencong. Betul? Pasti ada nakalnya dikit-dikit lah. Betul? Tapi jangan kurang ajar. Anak laki kan gitu dah. Berantem, gebuk-gebukan, anak 5 laki semua dah. Nakal semua dah. Apa yang terjadi? Papahnya nakal, anaknya juga, bayangkan gitu. Tapi ada satu yang membuat mama saya bertahan. Apa saudara? Dia hanya gini, dia punya mimpi, punya visi, sangat sederhana. Penting kalau anak-anakku nikah ada bapaknya, itu toh. Simpel enggak saudara? Penting aku akan bertahan apapun terjadi dalam pernikahan ini, apapun yang terjadi atas rumah tanggaku, aku tidak akan cerai. Karena aku punya mimpi satu toh. Waktu anak-anakku menikah, minimal ada bapaknya. Jadi papa saya itu, dia pulang atau tidak pulang, dia tidak peduli. Dia mikir satu, laki-laki itu ada atau tidak hanya sebagai pelengkap. Itu dah. Karena dia udah berpikir, percuma dia bilang gitu. Mengharapkan dia, hanya saya mempertahankan pernikahan ini apapun yang terjadi, tidak boleh cerai. Tapi dia berdoa setelah dia bertobat supaya papa saya bertobat. Apa yang terjadi saudara? Dia lakukan itu selama berapa lama? 20 tahun. Mempertahankan perkawinan. Hanya satu tujuan. Supaya anak-anaknya menikah, bapaknya ada. Itu aja saudara. Sederhana enggak saudara? Sederhana. Demikian saudara. Saudara waktu menikah pasti punya mimpi semua. Waktu saudara menikah punya visi semua. Betul? Nah, pertahankan itu. Itulah alasan dasar engkau bertahan. Siapa yang setuju angkat tanganmu saudara? Jelas saudara? Dan ingat saudara, yang kedua, kenapa Yusuf berhasil? Ingat, dia mau mengampuni.
Tidak hidup dari masa lalu, tapi melihat ke depan rencana Tuhan. Amin. Nah, kadang dalam hidup kita, terutama ibu-ibu, kalau suaminya pernah bikin kesalahan, waduh, mumet, betul tidak? Ingat, harus belajar apa? Mengampuni. Apa saudara? Mengampuni. Dia bisa mengampuni. Ada satu hal, saya masih ingat, pelajaran survival itu membuat saya mengerti bagaimana bertahan, dasar yang kuat. Waktu saya sekolah Alkitab, saya lulus ranking 4, murid tinggal 4. Dan saya bukan pendeta. Sampai sekarang pun saya bukan pendeta. Karena saya merasa tidak pantas jadi pendeta dan tidak mau jadi pendeta. Kenapa? Karena saya pernah melakukan suatu tugas-tugas di mana tugas itu yang selalu membayangi hidup saya. Dan saya ambil keputusan, saya tidak mau jadi pendeta dan tidak mau ada beban. Karena saya pernah tugas-tugas khusus untuk pengamanan khusus presiden, saudara. Dan ada tugas-tugas khusus yang sangat rahasia dan saya disumpah tidak boleh untuk membocorkannya, saudara. Dan yang kedua, itu membayangi seluruh hidup saya sampai sekarang. Dan apa yang terjadi? Saya ambil keputusan tidak mau jadi pendeta sampai sekarang. Jadi saya ini enak, saudara. Saya itu tidak bisa dipecat. Kenapa? Karena bukan pendeta, jemaat. Jemaat bebas beribadah, betul? 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 Nah, maka kawan saya satu tim pernah ngomong sama saya. Tahu enggak Pak Daud? Pak Daud itu adalah salah satu anggota personil. Karena saya satu-satunya sipil dari tim khusus pengaman presiden. Satu-satunya sipil dan bukan dari militer. Dan tim saya dulu semua ada dari pasukan khusus semua. Ada kawan saya ngomong gini, Pak Daud, itu kolonel ngomong gini, Anda ini ada satu-satunya personil anggota yang penyamaran yang paling sempurna. Kenapa? Bayangkan, Pak Daud itu bukan pendeta, tapi se-Indonesia percaya Pak Daud pendeta. Itu adalah. Misalnya Pak Daud ngomong, aku bukan pendeta, jemaat saya ngomong, Bapak pendeta. Bayangkan. Walaupun Bapak ngomong, aku bukan pendeta, kapan dilantiknya? Tapi yang lain ngomong apa? Bapak pendeta. Dia ngomong, ada yang ngaku, aku pendeta, besok ditangkap polisi. Kenapa? Pendeta gadungan. Tapi coba, Anda bukan pendeta, tapi ingat, se-Indonesia mengakui Anda pendeta. Ini jadi pertanyaan, kapan dilantiknya? Kan itu lah. Penginjil, ada kartu penginjil. Pendeta, ada kartu pendeta. Saya tidak ada sama sekali. Tidak ada. Saya hanya jemaat. Dia ngomong, penyamaran yang paling sempurna itu kamu Daud. Sampai tugas selesai pun, sampai sekarang tetap terus berlaku. Nah, pada waktu itu saya ini ada tim pendahulu. Sebelum presiden tiba, saya datang duluan. Nah, hari Minggu kan kebaktian. Nah, saya isi untuk ke gereja pelayanan, keterusan. Jadi kalau presiden mau tiba, kunjungan kemana, terutama Pulau Jawa. Nah, waktu itu komunikasi saya dengan Ibu Ani Yudhoyono sama Jenderal Pramono Edi Wibowo, Kasat, saudara. Kondisi gimana? Kondisi ini aman, Jenderal. Ini landing gimana? Take off gimana? Kondisi lapangan gimana? Oke, aman semua. Semua oke. Begitu oke, baru setelah itu pas Pampres tiba. Setelah Pampres tiba, baru presiden tiba, gitu saudara. Itu saya tugas seperti itu tidak lama, 10 tahun. Nah, keterusan. Karena setiap kali tugas kemana, makanya saya tiap pagi, tolong aturkan. Setiap kali saya tugas dimanapun, adakan gereja untuk kebaktian, gitu saudara. Keterusan sampai sekarang, saudara. Tapi yang jadi satu hal, Tuhan itu baik. Waktu saya sekolah Alkitab, lulus ranking 4, murid tinggal 4. Saya itu satu keluarga paling bodoh, saudara. Waktu di wisuda, mama saya tidak ada, papa saya tidak ada, adik kakak tidak ada semua. Saya pulang naik angkot, sampai rumah, apa yang terjadi? Papa saya dipecat, adik saya dipecat, kakak saya dipecat. Satu hari dipecat rame-rame.
Dan saya baru lulus Alkitab dan dianggap anak paling bodoh. Apa yang terjadi? Saya tahu kalau saya ikut stres, satu keluarga gila, kan itu dah. Harus ada satu yang bangkit untuk muncul. Pelajaran survival itu membuat saya mengerti kalau aku dulu di hutan bisa hidup, apalagi di kota adalah. Ingat saudara, pembentukan Tuhan punya rencana yang indah dan bagaimana kita mau menerima panggilan itu. Ingat, pertahankan mimpi dan visi apapun yang terjadi. Apa yang terjadi? Saya doa segala sesuatu yang dilandaskan dengan doa itu ada kekuatannya. Amin. Waktu itu, Mah, aku dapat plastik ini. Aku mau kerja plastik, Mah. Ingat, sekitar kita kadang tidak mendukung. Tapi saudara, pertahankan mimpi dan visi itu. Pertahankan apapun yang terjadi. Waktu itu, Mama saya ngomong, Daud, ini ada uang 100.000. Di antara anak Mama, kamu yang paling goblok, bayangin dah. Tidak ada yang dukung, betul? Ini tak kasih uang 100.000. Kalau memang Tuhan menyertai kamu, kamu berhasil. Kalau gagal, ingat, ini modal terakhir, gitu saudara. Uang 100.000 itu saya terima. Saya belikan plastik di agen plastik di Balong namanya Kilat. Dapat 25 kilo. Itu tahun 96, 97. 96, 97. Apa yang terjadi? Saya jual ke simbok-simbok. Di dalam hidup ini, pertahankan satu. Visi, mimpi, dan jangan gengsi. Lo mau makan gengsimu, kan gitu dah. Jangan apa geng? Jangan apa? Dan berani menghadapi resiko. Tidak takut untuk gagal, tapi berani mencoba untuk bertahan apapun terjadi. Apa yang terjadi, saudara? Saya jual ke simbok-simbok sehariannya untung 5.000. Untuk bensin, saya belikan bensin, waktu itu kan 500 rupiah adalah bensin. Saya kelilingan plastik, sehari untung 5.000. Tapi ingat, segala sesuatu dilandaskan doa, itu ada kekuatannya. Saya kelilingan plastik, saudara, untung 5.000 sehari. Ke pasar ini, pasang ke simbok-simbok, omset 25 kilo jadi 50 kilo. Penting apa? Tekun dan setia. Dan saya punya suatu keyakinan dasar yang kuat. Apapun yang terjadi, saya tidak boleh menyerah pada situasi apapun. Karena nasib ditentukan keputusan kita. Jelas? Jelas? Nah, takdir, engkau lahir, engkau pasti mati. Itu takdir. Kalau nasib, tentukan keputusanmu. Apa yang terjadi? Dari 25 kilo, 50 kilo. Bertahan terus. Dasar dalam diri saya apa? Kalau aku dulu di hutan bisa hidup, apalagi di kota. Ke pasar-pasar, saya dari setengah kintal, dari 1 kintal. Setahun, 2 tahun, terus tiap hari kelilingan plastik. 1 ton, 2 ton, 3 ton, sampai 5 ton. Dari puluhan ton, sampai jadi pabrik plastik. Dan tidak ada utang bank 100.000 pun. Kenapa? Karena waktu itu saya bertahan. Apapun yang terjadi, saya tidak boleh utang bank. Apapun yang terjadi. Kalau aku hidup di hutan bisa, apalagi di kota. Itu adalah. Dan apa yang terjadi? Pembentukan itu membuat saya mengerti. Makanya sampai sekarang saya tidak ada utang bank. Sampai sekarang. Kenapa? Karena dasar itu yang membuat saya kuat. Satu, punya mimpi. Punya saudara? Bahwa Tuhan punya rencana terbaik dalam hidup saya. Ingat saudara, di pabrik plastik sampai jadi pabrik, saudara.
jadi pabrik. 2004 saya diminta untuk ngawal presiden sama Jenderal Pramono Edi, ngawal pabrik selain adik saya tanpa utang bank. 10 tahun dalam pengamanan presiden pun berat juga, tidur hanya 3 jam karena harus siap untuk menunggu perintah. Itu jam 12 sampai jam 3. Disitulah saya baru mengerti, ingat, untuk bertahan itu harus ada disiplin. Kita semua kebanyakan tahu yang namanya disiplin waktu, betul? Harus janjian semua tepat waktu. Tapi kadang orang tidak mengerti harus ada disiplin tidur. Tidur itu perlu disiplin, saudara. Waktu saya di pengamanan khusus presiden, saudara, karena apa? Jam 12 tet itu baru bisa istirahat. Jam 3 tet harus segera bangun untuk menunggu perintah. Kalau tidak bisa disiplin tidur, tidak bisa tidur sama sekali, akhirnya sakit, betul? Apa gunanya saudara kaya, punya uang banyak, tapi stroke? Tidak ada guna. Betul? 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 Siapa yang setuju angkat tangan? Betul? Ingat, disiplin tidur itu penting. Kadang kita semua selalu mikir harus disiplin waktu, disiplin ini. Tapi ingat, tidur itu perlu disiplin, saudara. Kenapa perlu disiplin? Karena saya waktu di pengamanan khusus presiden itu jam 12 tet, enggak tidur pun, mata tak beginiin, saudara. Enggak, tak gini terus, saudara. Pokok mata terpejam sampai tidur. Karena saya tahu jam 3 tet harus bangun menunggu perintah. Itu selama 10 tahun. Dan apa yang terjadi? Anak-anak sekolah, saya punya anak 2, putri semua. Saya ngomong, batas maksimal jam 9 tet tidur. Kalau sampai jam 10 itu terlambat. Nggak tidur gimana Pak Wi? Pejem. Nggak mau tahu. Ingat, anak pun harus didisiplin tidur. Saya setuju, angkat tanganmu saudara. Karena ingat, kita kebanyakan mendisiplin anak itu waktu, tapi tidak pernah berpikir untuk mendisiplin anak tidur. Betul? Betul? Nanti lama-lama dia suka begadang, jatuh sakit, sekolahnya kacau. Betul? Ingat, saudara dalam bisnis, dalam kerja pun, engkau harus apa? Disiplin tidur. Jelas? Apa saudara? Disiplin tidur. Disiplin tidur. Karena apa? Waktu saya hidup selama 1 bulan di hutan itu, saya berusaha untuk tidur. Walaupun kedinginan, walaupun kondisi apapun, cuaca apapun, saya harus tidur. Bisa tidur di tanah, harus bisa tidur di pohon. Terus bagaimana tidur? Di situ saya menghargai tidur itu penting. Jelas saudara? Yusuf pasti dia disiplin tidur juga. Kalau dia tidak disiplin tidur, tidak bisa tidur di penjara, betul? Jelas saudara? Disiplin tidur itu penting. Saudara, di situ saya baru paham, bertahan itu penting. Perlu tahu, kenapa saya khotbahkan tentang bertahan hari ini? Ingat saudara, resesi yang sebenarnya bukan tahun ini. Tahun ini resesi, tapi ingat saudara, saya udah ngomong sama waktu di Zoom, di YouTube semuanya, daerah-daerah tidak terasa. Kayak Cirebon tidak terasa resesi. Ingat saudara, yang terasa resesi itu Jakarta dan Surabaya. Desa-desa di Pulau Jawa tidak terasa resesi. Kenapa? Karena tidak banyak keinginan. Setiap hari lihatnya sapi, betul? 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 Pohon. Yang terasa resesi itu di Jakarta dan Surabaya. Ingat itu, dan Bandung. Dan perlu dia tahu, bagi mereka yang sudah dipecat atau PHK, kembalilah ke tempat masing-masing untuk berkebun.
Dan udah tahu 5 tahun corona akan bermutasi. Itu saya bicara waktu itu tahun 2021. Siapa yang masih ingat itu angkat tangan coba. Di YouTube saya ngomong 2021 5 tahun akan bermutasi. Dan puncaknya adalah error. Ini semua puncaknya error. Puncaknya apa adalah error. Dan tahun 2022 kita belajar normal. Dan 2023 setitik terang datang. Artinya apa? Kita kembali normal. Sekarang yang pakai masker bisa dihitung jari, betul? Betul? Kenapa kembali normal? Podo ndablek kabeh. Betul? 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 Kembali apa? Coba waktu corona sampingnya batuk bubar. Betul? Tahu enggak? Saya ini bersyukur sama Tuhan. Saya tidak pernah positif corona. Kenapa? Ada satu hal. Pertama karena Tuhan, kedua pola hidup. Orang yang takut mati, cepat mati. Orang yang berani mati, enggak mati-mati. Saya itu diprediksi mati duluan, enggak mati-mati. Yang memprediksi saya mati duluan. Ada satu hal, saya punya kawan satu tim. Dia seorang pasukan khusus, pangkatnya kolonel. Dia tuh di dalam cerita sama saya, dia ingin gugur dalam pertempuran, dalam tugas sebagai pahlawan, pasukan khusus, garis depan. Apa yang terjadi? Sampai dia tugaskan di Aceh, di berbagai tempat, wah, maju depan, tidak mati-mati. Kemanapun dia ada tugas, maju depan. Sampai dari letnan 2, kapten sampai kolonel, dia tetap di garis depan. Pokoknya maju ke depan, tentara khusus. Tahu tidak meninggalnya apa? Bukan kena peluru, sakit sesek. Meninggal. Saya bayangin, suatu kali dijemput, itu 2021 dari Surabaya ke Solo. Orangnya gini, pucet gitu udah. Setelah itu masuk satu mobil. Setelah masuk satu mobil lepas masker ngobrol. Masuk tol Solo Ngawi udah 1 jam di dalam samping-sampingan gini. Saat dia ngomong gini, Pak Daud, saya sebenarnya itu di karantina Pak. Hah? Langsung saya gini, saya itu diisolasi. Pak Pendeta telepon saya. Pak Pendeta telepon saya untuk jemput Pak Daud. Langsung saya jemput Pak Daud. Udah sampai tol, mosok saya lompat dari mobil. Betul? Betul? Udah tahu satu jam dalam mobil, lepas masker semua. Mau lari kemana? Udah di tol. Nyampe Surabaya, pendeta ngomong, haleluya. Pak Daud, aneh ya, ini ya, iya. Dia takut mati juga. Tes lagi, negatif. Lagi, satu mobil kena corona semua. Satu mobil kena corona semua, saudara. Tidur sama saya di samping, ngorok lagi. Wah, itu coronanya satu ruangan, saudara. Saya tidur di sampingnya itu loh. Orangnya gemuk, mubal kabeh. Tes semua, corona semua, indah kalau hanya 2 orang, saya sama teman saya, satu mobil. Saya sampai dites darah saya, dicek, Pak, daya tahan tubuh Bapak 2 digit
di atas normal gitu loh. Kebal Pak. Negatif. Ada lagi, ini tentang corona lah. Ini kadang ada kurang ajar juga tuh jemaat lah. Ngomong, Pak Daud saya minta doa, tak doain. Haleluya Yesus, haleluya, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan, haleluya, amin. Makasih Pak, doakan saya kesembuhan tuh corona, gimana? Udah tumpang tangan, buka kaku. Masa ambater lari. Saya pernah di rumah sakit, ada jemaat napasnya sesek, saya datang, saya doain, saya buka masker, langsung baju APD semua ngepung saya. Tidak taunya ibu ini mau dikirim ke ventilator kena corona. Seperti itu sering terjadi. Waktu itu hanya ngomong gini, kalau saya sudah waktunya mati, ingat saudara, gosok gigi keselak odol mati, betul? Betul? Kalau udah waktunya mati, kalau belum waktunya mati, jatuh dari pesawat, tembak kanan kiri tidak mati, hanya setengah. Ini itu aja. Saya beritahu. Apa terjadi? Nah, ingat 5 tahun, ingat saudara, corona bermutasi. Sekarang udah mutasi macam-macam, betul? Ada Omikron, nanti ada namanya Megatron, mungkin bisa ada. Udah sekalian aja saudara, ya toh, macam-macam, betul? Betul? Dan ingat saudara, 5 tahun inflasi akan dimulai 2022. Ikutin saya semua, inflasi, harga-harga akan naik di 2022, puncaknya nanti di 2027. Ingat, dan itu sudah saya sampaikan di Zoom meeting, ada di YouTube. Resesi yang sebenarnya bukan tahun ini, karena tahun ini tertolong adanya pilpres. Ingat, penjahit-penjahit laku, betul? Betul? Kuliner-kuliner laku, hotel-hotel laku, maka tidak terasa resesi. Sekarang udah persiapan mau pilpres semua, karena pilpres, pilihan legislatif, pileg, DPR, MPR, gubernur, bupati kan gabung semua. Ekonomi bergerak. Orang yang tidak kerja, nganggur, ikut kampanye nasi bungkus. Betul? Betul? Yang suara ancur-ancuran fals laku, asal bisa teriak kampanye laku, betul? Karena apa? Adanya pilpres. Maka ekonomi itu bergerak. Ikut saya semua, ekonomi bergerak. Apa saudara? Jadi ekonomi itu bergerak karena ada pilpres. Makanya Cirebon tidak terasa, karena ini persiapan pilpres. Ingat, cabang-cabang partai semua pada mulai bergerak, betul? 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 Sepeda motor laku untuk kampanye, betul? Bengkel-bengkel laku, betul? Itu ada setitik terang pertolongan Tuhan. Ada dana pilpres beredar. Jelas? Jelas? Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Jangan-jangan sini angkat tangan anggota partai. Dia ngomong, bener, udah tak keluarin dikit-dikit. Betul? Betul? Nah, resesi yang sebenarnya itu adalah di tahun 2025. Kenapa tahun 2025? Ingat sekarang, tapi ingat, ini bukan suara Tuhan. Ini analisa pribadi saya. Karena kebetulan kawan saya pernah jadi sekretaris Dewan Penasihat Presiden era SBY, itu kawan saya baik. Terusan juga kawan saya juga ada yang di staf khusus juga, kita ngobrol-ngobrol semua kan, ya ngomong-ngomong lah. Di situ saya punya analisa.
Ini bukan suara Tuhan ya. Resesi yang sebenarnya itu di tahun 2025. Kenapa? Pergantian presiden. Pertama, efek dari corona 3 tahun ekonomi tidak bergerak. Betul? Berapa tahun saudara? Berapa tahun? Berapa tahun? 3 tahun ekonomi tidak bergerak. Indonesia tertolong karena tambang batu bara, mineral, nikel, lainnya. 3 tahun ekonomi tidak bergerak. Nih, nanti saya beritahu gimana cara untuk bertahan untuk menuju 2025. 3 tahun. Dan ini mengeluarkan uang dana berapa puluh ratus triliun pemerintah. Betul? Betul? Kedua, IKN itu juga perlu dana. Betul? Infrastruktur itu perlu dana juga. Semua dana. Pilpres perlu dana. Semua perlu dana. Waktu pergantian presiden, akibat dari sebelumnya itu masuklah namanya resesi. Jelas saudara? Jelas? Jelas? Masuk apa saudara? Resesi ekonomi. Kenapa? Pilpresnya sudah selesai. Tidak ada dana siluman lagi. Mau 2025 banyak yang laku rumah sakit jiwa, betul enggak? Yang gagal nyalonkan, nanti yang laku obat farmasi, obat penenang, betul? Pendeta laku, dukun laku, pemuka agama laku semua. Yang gagal stres edan kabeh, betul enggak? Duit entek, betul? Dan ingat 2025 sudah tidak ada pilpres lagi, betul? Betul? Ekonomi apa adanya, betul? Dan itulah resesi ekonomi yang sebenarnya. Ingat Yusuf waktu tahun kelimpahan dia menabung, betul? Untuk persiapan tahun kesusahan, betul? Tahun ini dan tahun 2024 saudara harus menabung. Kenapa menabung? Karena resesi yang sebenarnya 2025 di depan mata adalah nanti bunga bank akan naik akhir tahun ini. Makanya saya beritahu supaya jangan utang bank. Siapa yang masih ingat khotbah saya jangan utang bank, angkat tangan. Kenapa? Bunga bank akan naik. Dan saya pesan semua apa? Kencangkan ikat pinggang. Menabung. Dan pegang uang secukupnya. Kalau saudara bisnis, belikan barang dagangan. Karena inflasi ini akan kuat sekali sampai akhir tahun. Sampai tahun depan. 2024. Sudah punya keuntungan bisnis, belikan barang. Pegang rupiah secukupnya. Untuk 2025 ini pesan saya, bukan Tuhan. Kalau itu bukan Tuhan, saya ngomong bukan Tuhan. Kalau saya ngomong itu Tuhan, nabi palsu. Tidak boleh. Karena ini adalah perbincangan intern di dalam. Kawan-kawan saya. Ingat 2025. Pertama, pegang dolar. Pegang apa saudara? Pegang apa? Ingat, kalau uang dicetak banyak, hukum ekonomi apa? Jelas saudara? Ingat semua, pegang dolar. Pegang apa? Pak Daud sekarang kok langsung pegang dolar? Karena saat ini pegang dolar. Dari tahun lalu saya ngomong, kedua, pegang emas. Untuk persiapan 2025. Pak, enggak ada uang, enggak ada emas. Berdoalah. Pegang apa? Pegang apa?
Dan yang ketiga, ini yang penting. Jangan taruh uangmu semua di bank. Tidak boleh. Uang boleh ditaruh di bank sebagian, tapi harus ada uang tunai. Uang tunai untuk cadangan di rumah. Ingat 98. Ingat apa saudara? 98. Tiba-tiba ngambil uang dibatasi, gimana? Betul? Kita tidak tahu. Betul? Tapi saya berharap itu tidak terjadi. Tapi alangkah baiknya persiapkan semuanya. Karena kawan-kawan saya udah ngomong. Karena kebetulan saya pernah di zaman Pak SBY dulu, saya kan ada di dalam. Jadi banyak hal yang saudara tidak tahu. Dan saya banyak tahu. Maka saya bagian dari saudara. 3 ini persiapkan untuk 2025. Resesi itu hanya terasa di 2025 aja. Nah, tahun ini jangan jual properti. Kalau ini petunjuk Tuhan. Properti akan naik di 2027. Duh, langsung naik. Karena properti itu naiknya selalu belakangan. Dan yang mendapat pesan ini, khotbah saya hari ini, ingat komisi 2%. Ingat, jadi properti akan naik itu di 2027. Karena setelah ekonomi stabil, itu pesan Tuhan. Kalau pesan Tuhan, saya ngomong pesan Tuhan. Kalau bukan, saya ngomong bukan. Kalau 2025 itu analisa pribadi saya, karena kawan saya itu ahli ekonomi semua adalah. Analisanya, dan itu mereka udah persiapan semua. Dan ini bunga bank naik. Suku bunga The Fed naik, suku bunga Bank Indonesia pasti naik, betul? Makanya saya selalu pesan tahun lalu, jangan utang bank. Pak, udah terlanjur utang gimana? Berhenti utang, jangan nambah lagi. Pertahankan apa yang ada. Harus ada dasar alasan yang kuat untuk bertahan. Punya mimpi dan punya visi. Matius pasal 13. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya,
lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi, berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga.
Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.